Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga hari ini menjadi hari yang indah dan Anda bisa menghasilkan karya yang hebat seperti halnya novel yang saya bawa ini. Yang pertama Laskar Pelangi, yang kedua Cinta di Dalam Gelas. Novel ini adalah karya Andrea Hirata. Topik yang akan saya bahas hari ini adalah siapakah Andrea Hirata? Saudara, dulu tidak pernah terbayangkan ada ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang membaca sebuah novel. Apalagi ketika novel itu difilmkan, ternyata jumlah itu semakin banyak menjadi jutaan orang. Saya membaca ada 5 juta eksemplar novel Laskar Pelangi dicetak. Itu masih belum ditambah dengan sekitar 15 juta eksemplar yang bajakan. Setiap pengarang itu biasanya mengarang itu dalam proses yang agak panjang sebelum dia terkenal. Bahkan dia mengarang dengan hal-hal yang kecil dulu, cerpen dulu. Dia berusaha keras untuk menerbitkan, untuk mengirimkan ke berbagai media massa. Kemudian baru setelah perjalanan panjang itu, dia bisa mencoba ke novel. Tetapi khusus untuk Andrea Hirata ini ternyata luar biasa. Dia tidak pernah didengar sama sekali dalam kancah kesastraan Indonesia. Tiba-tiba saja muncul sastranya langsung dalam bentuk novel dan mendapatkan sambutan yang luar biasa. Saudara, ini ada beberapa pujian terhadap Laskar Pelangi. Kalau saya nanti dalam pembicaraan ini ternyata memuji, itu semata-mata bukan memuji Andrea Hirata, tetapi sebetulnya memuji Allah yang telah mengkaruniakan kehebatan, keindahan kepada makhluknya. Ini ada komentar dari Ahmad Syafi'i Ma'arif, mantan ketua PP Muhammadiyah. Saya larut dalam empati yang dalam sekali. Sekiranya novel ini difilmkan, akan dapat membangkitkan ruh bangsa yang sedang mati suri. Terus terang, apa yang dikatakan oleh Syafi'i Ma'arif ini betul-betul saya rasakan. Saya membaca novel ini, saya merasa terlibat di dalamnya, larut di dalamnya, secara emosional dan intelektual. Kadang-kadang pada lembar-lembar awal saya bisa tersenyum, kemudian tertawa. Membalik halaman berikutnya saya akhirnya terharu, bahkan sering meneteskan air mata. Kemudian dilanjutkan lagi, dengan lembar berikutnya saya tersenyum lagi, tertawa lagi. Kemudian lembar berikutnya saya meneteskan air mata lagi. Ada kesaksian dari seorang ibu yang mempunyai anak, ternyata anaknya ini menjadi baik dan lebih baik lagi. Karena apa? Karena membaca novel Laskar Pelangi. Luar biasa, ternyata novel Laskar Pelangi ini benar-benar menginspirasi. Dan ketika difilmkan, Presiden Indonesia menyempatkan diri untuk melihat film itu. Ada komentar lagi dari Sapardi Djoko Damono, seorang sastrawan yang sudah tersohor. Ramuan pengalaman dan imajinasi yang menarik, yang menjawab inti pertanyaan kita tentang hubungan-hubungan antara gagasan sederhana, kendala, dan kualitas pendidikan. Andrea Hirata ternyata bisa mengupas masalah-masalah pendidikan. Ini bermula dari kisah 10 anak di SD Muhammadiyah yang mereka sebut Laskar Pelangi. Dan ini disebutkan di dalam novel ini. Buku ini ku persembahkan untuk guruku, Ibu Muslimah
Hafsari, dan Bapak Harvan Effendi Nur, 10 sahabat masa kecilku, anggota Laskar Pelangi. Ya, ini memang novel yang semi biografis, novel semi autobiografis. Di dalam novel ini ada kisah-kisah yang sangat mirip dengan kisah hidup Andrea Hirata sendiri. Dia sekolah di SD Muhammadiyah dengan 10 orang dan diajar oleh Bu Muslimah dan Bapak Harvan Effendi Nur. Pada saat kelas 3, dia juga berjanji akan menuliskan sebuah tulisan yang dipersembahkan untuk Bu Muslimah. Andrea Hirata begitu kagum pada perjuangan Bu Muslimah yang tidak pernah mengenal lelah, mengajar di sebuah SD yang gedungnya reot. Pujian untuk Laskar Pelangi, tapi saya bacakan satu lagi. Cerita Laskar Pelangi sangat inspiratif. Andrea menulis sebuah novel yang akan mengobarkan semangat mereka yang selalu dirundung kesulitan dalam menempuh pendidikan. Saya setelah membaca novel ini begitu bersemangat untuk mendirikan sebuah lembaga yang mencoba untuk menawarkan sistem dan visi pendidikan yang berbeda. Alhamdulillah, lahirlah MI Alam Bilingual Al-Ikhlas di Desa Sengguruh, Kepanjen, Malang. Salah satu inspirasinya juga dari novel ini. Dan setelah melihat filmnya, luar biasa, memang menginspirasi. Dan karena ini menginspirasi dunia pendidikan, ternyata dunia juga mengagumi novel ini dari sisi ini. Novel ini diterjemahkan di Inggris, di Amerika, Perancis, Jerman, Cina, Singapura, Vietnam, dan diterjemahkan ke dalam 25 bahasa dan diedarkan ke dalam 135 negara. Novel ini ternyata mendapatkan bestseller di sekian negara. Selama ini kita merindukan kapan karya sastra Indonesia menjadi warga dunia. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Andrea Hirata lewat Laskar Pelanginya. Saudara, siapakah Andrea Hirata itu? Nama lengkap Andrea Hirata adalah Andrea Hirata Seman Said Harun. Dia lahir di Belitung, Provinsi Bangka pada tanggal 26 Oktober 1967. Seringkali dia dipanggil dengan nama Pak Cik. Nah, sebelum namanya Andrea Hirata, dia sudah berganti 7 nama. Pada masa kecil, nama sebenarnya yang diberikan oleh orang tuanya adalah Agil Barok Badruddin Seman Said Harun. Ternyata dia merasa tidak cocok dengan ini, akhirnya dia menemukan Andrea Hirata. Saudara, setelah dari SD Muhammadiyah, dia melanjutkan lagi ke SMP Muhammadiyah, juga masih bertemu dengan Ibu Muslimah, dan dia bisa berhasil masuk ke UI, jurusan ekonomi. Sesuai dengan mimpi-mimpinya, dia berhasil mendapatkan beasiswa di Sorbonne, Prancis, dan di Inggris untuk gelar masternya. Dan tesisnya ini ditulis dalam bahasa Indonesia, menjadi buku yang pertama dalam bidang ekonomi telekomunikasi. Saudara, meskipun studi mayornya adalah ekonomi, ternyata dia itu sangat suka dengan sains, matematika, biologi, fisika. Itulah sebabnya novel Andrea Hirata ini kaya sekali dengan ilmu pengetahuan. Seperti yang saya katakan, novel ini syarat dengan muatan pendidikan. Sehingga wajar orang-orang banyak yang menulis skripsi, tesis, dan disertasi tentang nilai-nilai pendidikan yang ada di sini. Tidak hanya itu, tetapi
Di negara-negara lain, novel ini ternyata dibahas di perguruan tinggi, bahkan banyak yang menyarankan ini sebagai novel bacaan utama dalam bidang pendidikan. Saya sendiri kalau bertemu dengan guru-guru juga menyarankan untuk membaca novel Laskar Pelangi. Tidak hanya Laskar Pelangi, ternyata kisah-kisah hidup Andrea Hirata juga dituangkan dalam novel-novel berikutnya yang menjadi tetralogi novel Laskar Pelangi, yaitu yang pertama Laskar Pelangi, yang kedua Sang Pemimpi, yang ketiga Edensor, dan yang terakhir adalah Mariama Karpov. Novel Laskar Pelangi dan Andrea Hirata banyak mendapatkan penghargaan internasional. Novel ini juga pernah mendapatkan penghargaan di Jerman, di Amerika, dan di Perancis. Pada tahun 2010 dia mendapatkan beasiswa program menulis internasional di Amerika. Dan pada tahun 2015 dia mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa justru di Inggris. Apa saja karya Andrea Hirata? Yang pertama adalah Laskar Pelangi, itu diterbitkan pertama kali tahun 2005, disusul dengan 1 tahun kemudian Sang Pemimpi, kemudian Edensor tahun 2007, Mariama Karpov tahun 2008. Tetralogi seri Mariama Karpov ada 2, semuanya terbit tahun 2010, yaitu Cinta di Dalam Gelas dan Padang Bulan. Seri Aini berjudul Orang-Orang Biasa terbit tahun 2019 dan Guru Aini tahun 2020. Ada karya yang lain yaitu 11 Patriot tahun 2011 dan Ayah tahun 2015. Juga Laskar Pelangi Songbook. Saudara, Andrea Hirata dari tempat yang sebelumnya belum dikenal, yang jarang dikenal yaitu Belitung, bisa menjadi orang yang menginspirasi jutaan orang, bahkan bisa menginspirasi dunia internasional. Oleh karena itu, kalau Anda sebagai bangsa Indonesia, warga Indonesia, ayo kita angkat budaya kita, tempat-tempat kita, pikiran-pikiran kita, menjadi pemikiran-pemikiran yang inspiratif. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.